Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, yaitu channel Dunia Pangan ID. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video-video saya. Jika Anda suka dengan video saya, silahkan subscribe, kemudian share dan like, ya, supaya lebih banyak lagi orang yang cerdas atau paham tentang dunia teknologi pangan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai golongan polisakarida penting, ya, bagaimana strategi atau teknik membedakan antara kitin, kitosan, dan produk pektin. Nah, ini merupakan satu golongan. Ya, cara membedakan berdasarkan struktur kimianya. Di video saya yang lain saya sudah membahas bagaimana teknik membedakan antara amilosa, amilopektin dan selulos, ya, jika kita tinjau dari struktur-struktur kimianya. Nah, dua golongan ini, amilosa, amilopektin, dan golongan kitin serta kitosan, ini merupakan salah satu kelompok polisakarida penting yang terdapat di dalam bahan pangan. Ya, bedanya untuk amilosa dan amilopektin ini terdapat di dalam bahan pangan nabati, sementara kitin dan kitosan ini sebagian besar didominasi pada produk-produk hewani. Nah, kita akan meninjau kelompok kitin dan kitosan berdasarkan strukturnya, kemudian perbedaan-perbedaannya, serta kegunaan di dalam dunia teknologi pangan. Ya. Jadi kitin dan kitosan ini tidak kalah pentingnya dengan kelompok polisakarida yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita membicarakan masalah karbohidrat, terutama pada golongan polisakarida, mau tidak mau kita juga harus membahas mengenai kitin, ya, dan kitosan. Ya, ini merupakan salah satu kelompok penting. Nah, kemudian selain ada kitin dan kitosan yang juga merupakan kelompok penting, itu adalah kelompok pektin. Nah, ini semuanya bisa dimanfaatkan secara potensial di dalam dunia teknologi pangan. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kitin. Apa itu kitin? Ya, jadi kitin ini merupakan kelompok polisakarida, ya, sesuai dengan namanya polisakarida. Artinya ini golongan karbohidrat yang memiliki satuan sakarida dalam jumlah yang banyak. Ya, dari golongannya polisakarida ini yang termasuk di dalamnya itu adalah golongan yang terdiri dari minimal 8 satuan monosakarida. Ya, tetapi kalau polisakarida dari golongan ini jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan, ya. Nah, untuk kitin ini merupakan penyusun dari ekskeleton untuk hewan arthropoda, serangga, laba-laba, krustase, dan hewan-hewan lain sejenisnya. Tetapi yang paling banyak kita pahami atau sumber kitin ini dari krustase. Ya, krustase misalnya kelompok udang-udangan, ya, udang, lobster, ya, juga bisa diekstrak dari kerang, ya, dan seterusnya. Nah, untuk kitin ini memiliki bentuk yang amorf dan padat serta memiliki warna putih. Ya, warna putih ini sehingga orang menyebutnya seperti tidak berwarna, tapi sebenarnya berwarna putih krem, ya. Kemudian tidak larut di dalam air, ya, tidak larut dalam asam encer, ya, tetapi larut di dalam mineral pekat. Ini tingkat kelarutannya. Nah, tingkat kelarutan ini sangat menentukan teknologi apa yang dipakai pada saat bahan ini akan diekstraksi dan juga akan dimanfaatkan pada produk pangan. Nah, kitin tergolong dalam homopolisakarida linier. Ya, jadi yang dimaksud dengan homopolisakarida ini artinya tersusun atas satuan monosakarida yang semuanya adalah sama. Ya, artinya ya kalau dia glukosa, maka glukosa, 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 seluruhnya glukosa. Ya, maka namanya homopolisakarida. Nah, ada beberapa contoh produk yang tergolong dalam heteropolisakarida. Artinya di dalam satu molekul besar ini terdiri dari satuan monosakarida dari golongan yang berbeda-beda. Misalnya ada silosa, glukosa, kemudian ada manosa, ada rhamnosa, dan seterusnya. Ya, itulah yang disebut dengan homopolisakarida. Sementara pada kitin ini adalah homopolisakarida, ya, artinya hanya terdiri dari gula-gula yang sama. Sementara pada heterosakarida terdiri dari lebih dari satu jenis gula. Nah, kemudian
homopolisakarida ini terdiri dari N-asetil D-glukosa 2 amina. Ya, jadi glukosa pada kitin ini mengandung senyawa asetil, ya, di mana asetil ini nanti akan ada unsur N ya, sehingga namanya N-asetil. Kemudian glukosa, di mana glukosanya ini dalam konfigurasi D sehingga menjadi D-glukosa, dan amina, di mana amina ini terikat pada C nomor 2 sehingga menjadi 2 amina. Sehingga nama lengkapnya adalah N-asetil D-glukosa 2 amina. Nah, antara satu sakarida dengan sakarida yang lain, antara glukosa yang satu dengan glukosa yang lain diikatkan dengan ikatan beta glikosidik ya. Jadi ikatan beta glikosidik ini artinya ikatan antara C nomor 1 dengan residu C nomor 6 ya, artinya dia searah karena dia beta. Nah, kemudian monomernya ya, monomernya atau satuan terkecil dari kitin ini adalah glukosa. Ya, kemudian cabangnya ini mengandung nitrogen ya, sehingga namanya apa? N-asetil ya, mengandung nitrogen. Nah, secara struktural kitin ini mirip selulosa karena sama-sama terdiri dari monomer glukosa kemudian terikat dalam ikatan beta ya. Jadi sama-sama memiliki struktur dasar glukosa dan terikat antara glukosa yang satu dengan glukosa yang lain dengan ikatan beta. Nah, tetapi yang membedakan antara kitin dengan selulosa pada gugus aminonya, ya, gugus aminnya. Nah, gugus aminnya pada senyawa kitin diberi nama gugus asetamida, ya, gugus asetamida yang berikatan pada atom C nomor 2. Nah, gugus asetamida ini yang tidak ditemukan pada selulosa. Jadi walaupun sama-sama terdiri dari glukosa yang berikatan beta, tetapi pada selulosa tidak memiliki gugus asetamida. Ya, itulah perbedaannya. Nah, kitin sebenarnya mirip seperti kulit, ya, tetapi bisa mengeras kalau dicampur atau dilapisi dengan garam kalsium karbonat. Nah, jadi kitin ini membentuk serat yang mirip selulosa. Nah, jadi kalau kita punya produk kitin, ini adalah kitin yang belum dihancurkan, artinya kitin ini masih dalam bentuk serpian-serpian yang membentuk seperti kulit. Kemudian setelah dihancurkan, dibuat tepung, akan menghasilkan seperti ini ya, yang ada pada sebelah kanan. Ini tepung kitin ya, dan ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Jadi ini struktur dari N-asetil D-glukosa amina ya. Jadi kalau kita bahas dari strukturnya, yang pertama kita bahas adalah struktur dasarnya atau monomernya tersusun atas glukosa ya. Ini merupakan senyawa glukosa ya. Ini senyawa glukosa ya, ini senyawa glukosa, ini senyawa glukosa yang merupakan bagian dari monomer. Artinya senyawa kitin kalau kita hidrolisis secara sempurna akan menghasilkan satuan glukosa. Nah, yang kedua yang akan saya bahas adalah struktur N-asetil group atau kita sebut dengan gugus asetamida. Nah, inilah yang dimaksud dengan struktur gugus asetamida. Ya, ini gugus asetamida, ya, gugus asetamida yang terdiri dari gugus amin, ya, kemudian gugus asetil, ya, dan gugus COO, sehingga disebut dengan gugus asetamida. Ya, gugus asetamida ini terikat, ya, terikat pada C nomor 2. Ya, ini C nomor 1, ini C nomor 2. Ya, sekali lagi, ini C nomor 1, ini C nomor 2. Ini C nomor 1, ini C nomor 2. Inilah gugus asetamida. Nah, kalau kita bahas ya glukosa ditambah gugus asetamida, inilah yang disebut dengan glukosamin. Ya, ini namanya glukosamin. Ya, glukosamin ini adalah glukosa yang berikatan dengan gugus amin sehingga namanya glukosamin. Nah, berikutnya
ikatan antara satu glukosa dengan glukosa yang lain diikatkan dengan struktur beta. Ya, sebagaimana di video saya yang lain, saya sudah membahas bagaimana yang dimaksud dengan struktur beta. Struktur beta ini lahir akibat adanya struktur siklik, di mana beta ini artinya adalah cis. Cis ini artinya searah. Searah dengan yang mana? Ya, tentu searah antara C nomor 1 dengan residu pada C nomor 6. Ya, jika sama-sama ke bawah, maka artinya searah, atau dua-duanya ke atas, maka namanya cis ya atau beta. Kita perhatikan ini C nomor 1 ya, ini nomor 1. Kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5 dan ini nomor 6 ya. Kita perhatikan arah residu nomor 6 ya. Dia mengarah ke bawah. Kemudian ikatannya ini juga mengarah ke bawah. Satu ke bawah, yang satu ke bawah, maka satu arah. Kemudian kita sebut dengan istilah cis, sehingga kita kasih simbol beta. Ya, jadi sehingga nama lengkap dari struktur kitin ini adalah N-asetil D-glukosa 2-amina yang berikatan pada ikatan beta 1,4 ya. 1,4 ini artinya C nomor 1 yang berikatan pada OH pada C nomor 4 di senyawa atau glukosa yang ada di sebelahnya ya. Jadi cukup jelas ya. Nah, kitin ya di alam ini tidak hanya dari struktur beta saja, ada juga kitin yang berstruktur alfa ya. Jadi kitin berstruktur alfa ini terdapat pada kepiting, kemudian udang, lobster, serangga dan keong. Nah, biasanya untuk kitin berstruktur alfa ini lebih murni dari kitin berstruktur beta. Dan banyak digunakan untuk berbagai industri, salah satunya adalah industri obat-obatan, kemudian untuk produk pangan, ya, untuk produk gizi, untuk keperluan biokimia, ya, seperti reaksi-reaksi enzimatis, dan untuk berbagai produk. Nah, yang membedakan pada struktur alfa dan beta tentu ikatannya, ya. Ikatan alfa pada 1,4 glikosidik. Kalau pada ikatan beta ini bentuknya adalah bentuk cis, artinya satu arah seperti ini, ya. Pada dibandingkan antara C nomor 1 dengan residu C nomor 6 satu arah. Nah, sementara pada alfa ini artinya berseberangan, ya. Kalau ini residu C nomor 6-nya ke atas, maka ikatan yang dimaksud di sini ya, OH pada atom C nomor 1 harus ke bawah sehingga ikatannya menjadi seperti ini ya. Oke. Atau seperti ini boleh juga ke atas. Nah, ke atas seperti ini boleh juga ya. Ini yang dimaksud dengan alfa kitin. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai kitosan. Jadi kitosan ini merupakan senyawa turunan dari kitin di mana asetamida yang terikat pada atom C nomor 2 ini diganti dengan gugus amin ya. Jadi yang membedakan antara kitosan dengan kitin terletak pada ada tidaknya gugus asetamida ya. Pada kitin terdapat gugus asetamida pada C nomor 2, sementara pada kitosan asetamida dibuang dan diganti dengan gugus amin. Nah, untuk satuan atau jumlah satuan unit di dalam kitosan itu antara 2.000 sampai 5.000 monosakarida yang tergabung menjadi satu dengan ikatan yang sama seperti pada kitin yaitu beta 1,4 ya. Jadi sekali lagi yang membedakan antara kitin dan kitosan itu terletak pada gugus asetamida pada atom C nomor 2 ya, di mana gugus asetamida sekali lagi diganti dengan gugus amin pada kitosan ya. Nah, sehingga nama dari kitosan ini menjadi poli 2 amino 2 dioksi beta D-glukosa ya. Jadi sangat berbeda jauh namanya. Sekali lagi untuk kitosan namanya adalah poli 2 amino 2 dioksi beta D-glukosa. Itulah kitosan ya. Nah, kitosan ini juga banyak digunakan di dalam berbagai industri kesehatan, industri makanan, bioteknologi misalnya seperti pada biokontrol dan industri pertanian. Nah, jadi yang membedakan kalau kita lihat dari strukturnya
ini kitin, ini kitosan, ya. Jadi gugus ini NHCOCH3 ini diganti dengan gugus NH2, ya. Sekali lagi diganti dengan gugus amin sehingga strukturnya berubah, ya, sehingga strukturnya berubah dan karakternya berubah, ya. Karakter ini misalnya perubahan pada tingkat kelarutan, ya, kelarutan pada asam basa, kemudian kelarutan sensitivitas terhadap enzim, ya, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan kitin dan kitosan. Nah, kalau kita bandingkan struktur dari 3 bahan, yaitu kitin, kitosan, dan selulosa, karena ini sama-sama tersusun atas senyawa glukosa dan memiliki ikatan beta. Jadi tiga-tiganya ini tersusun atas ikatan beta, ya. Ini beta, pada selulosa beta, pada kitin beta, pada kitosan juga beta, ya. Tetapi yang membedakan pada selulosa ini tidak memiliki bahan lain yang terikat pada C, ya, baik terutama pada C nomor 2, yaitu pada glukosa murni. Sementara pada kitin, ya, glukosa menjadi glukosamin, ya, N-asetil glukosamin karena berikat dengan senyawa amin dan asetil. Sementara pada kitosan, ya, asetil amin ini diganti dengan bahan amin, ya, sehingga dari NHCOOCH3, ya, kemudian diganti dengan NH2. Inilah bedanya antara kitin, kitosan, dan selulosa. Kalau dari struktur sekilas hampir mirip saja, ya, tetapi sebenarnya berbeda. Nah, berikutnya yang ketiga, ya, saya akan membahas mengenai pektin. Kalau kitin dan kitosan ini paling banyak terdapat pada, ya, hewan, ya, atau hewani, terutama pada krustase tadi, sementara pektin banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, pektin di dalam tanaman ini banyak terdapat pada sel tumbuhan, ya, pada sel tumbuhan yang merupakan penyusun dari lamela tengah, ya, yang merupakan penyusun dari lamela tengah, ya, di lapisan awal dari dinding sel. Inilah yang dimaksud dengan pektin. Nah, pektin ini merupakan heteropolisakarida. Kalau kitin dan kitosan serta selulus tadi itu merupakan homopolisakarida, di mana terdiri dari satuan monosakarida yang sama yaitu glukosa, sementara pektin ini merupakan heterosakarida. Heterosakarida ini artinya pektin tersusun atas monosakarida yang berbeda, ya. Monosakarida yang berbeda, bukan hanya glukosa, tetapi ada monosakarida yang lain misalnya seperti silosa, kemudian ada juga rhamnosa, ya, sehingga pektin ini sebenarnya tersusun atas, ya, galaktosa, kemudian rhamnosa dan silosa yang saling bergantian. Nah, tetapi walaupun demikian, penyusun utamanya adalah senyawa galaktosa sehingga disebut dengan asam D-galakturonat, ya, yang berikatan dengan alfa 1,4 glikosidik. Ya. Kalau dari kitosan, kitin, dan selulus ikatannya adalah beta, sementara pada pektin ikatannya alfa, ya, sama-sama alfa 1,4 glikosidik, ya. Tapi yang membedakan adalah satuan monosakaridanya. Kalau tadi glukosa, yang ini didominasi oleh galaktosa. Nah, gugus karboksil pada pektin bisa berikatan dengan ion Mg dan Ca sehingga bisa merubah karakternya, terutama perubahan pada kelarutan dan reaktivitas pada saat digunakan pada pengolahan produk pangan. Nah, jadi ini gambaran dari pektin. Nah, ini perubahan atau perbedaan warna pada pektin ini disebabkan karena sumber yang berbeda-beda, ya. Ada pektin yang menghasilkan warna putih, ada pektin yang menghasilkan warna agak kecoklatan. Nah, ini merupakan gula yang menyusun pada pektin bisa terdiri dari rhamnosa, galaktosa, dan silosa, ya, membentuk pektin. Nah, pektin ini, ya, pektin ini kalau kita lihat dari strukturnya, dari struktur pektin ini merupakan senyawa galakturonat, ini galakturonat, ya, yang terikat, yang mengikat senyawa metil,
ya, senyawa metil, ini senyawa metil, ya, yang terikat pada atom C nomor 6. Ya, ini metil ini terikat pada atom C nomor 6. Nah, berdasarkan jumlah metil yang terikat pada atom C nomor 6 ini, inilah yang menentukan perbedaan antara protopektin, kemudian pektin, dan asam pektinat. Ya, jadi kalau protopektin ini derajat metilasinya paling tinggi sehingga protopektin tidak larut air. Sementara pada pektin, ya, ini memiliki derajat metilasi sedang sehingga ada yang pada C nomor 6 mengalami metilasi, ada juga pada C nomor 6 yang tidak mengalami metilasi, biasanya berselang-selang. Nah, semakin banyak yang mengalami metilasi, kelarutan di dalam air, itu akan semakin rendah. Sementara golongan yang ketiga, itu namanya asam pektinat, ya, ini derajat metilasinya paling rendah. Ya, artinya pada C nomor 6, sebagian besar sudah tidak mengikat senyawa metil. Nah, sehingga dibanding dengan protopektin, pektin, dan asam pektinat, nah, asam pektinat ini paling mudah larut di dalam air. Nah, jadi kalau kita gambarkan struktur dari pektin, ini adalah senyawa dasarnya, yaitu asam alfa galakturonat, kemudian mengalami metilasi pada C nomor 6, sehingga menjadi metil alfa galakturonat, kemudian menjadi pektin, di mana pektin ini, ya, di mana pektin ini terikat antara asam galakturonat dengan asam galakturonat yang lain dalam ikatan alfa, ya. Ini adalah ikatan alfa karena C nomor 1 OH-nya mengarah ke bawah, sementara C nomor 6 yang merupakan COOH ini mengarah ke atas sehingga satu ke bawah, satu ke atas, ini artinya berseberangan sehingga diberi simbol alfa, ya. Jadi diberi simbol alfa. Jadi inilah penjelasan saya mengenai produk-produk penting di dalam golongan polisakarida, yaitu kitin, kitosan, dan pektin. Nah, untuk pektin sebenarnya paling banyak digunakan sebagai bahan pengisi, kemudian banyak digunakan dalam teknologi pembuatan jam, jelly, selai gitu ya, yang menyebabkan selai memiliki struktur yang bagus ya, sehingga selai ini bisa dioleskan dengan baik ya. Itulah teknologi pektin. Nah, itu penjelasan saya mengenai kelompok dari polisakarida lainnya ya, dari kelompok polisakarida lain yang jarang dibahas ya. Saya sudah membahas mengenai kitin, kemudian struktur kitosan dan pektin ya, di mana dua kelompok bahan ini sebenarnya memiliki karakter yang berbeda dan juga memiliki sumber yang berbeda-beda ya. Yang satu bersumber dari produk nabati, yang satu bersumber dari produk hewani, tetapi sama-sama digolongkan dalam golongan polisakarida. Golongan ini adalah polisakarida yang berikatan dengan molekul yang lain, yaitu berikatan dengan metil ya, dan juga berikatan dengan amin ya. Nah, itulah pembahasan kita mengenai produk polisakarida tertentu yang merupakan bagian dari karbohidrat. Demikian video saya kali ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, kemudian like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.